Jadi tiap aplikasi tuh ya harus ada observability-nya lah. Kalian harus tahu gimana caranya monitor aplikasi kalian. Dan salah satu metodenya itu ya dengan Prometheus. Nama gue Iqbal, yuk kita bahas. Observability itu mostly misalkan kalian adalah aplikasi yang basisnya web gitu ya. Aplikasi basis web tuh misalnya ada contoh tools yang udah jadi yang bagus dan sering gue pakai tuh kayak Sentry. Sentry itu bisa tuh kalian pakai. Gimana kalau misalkan aplikasi kalian tuh bukan yang web base atau somehow mungkin kalian nggak boleh pakai Sentry atau gimana lah. Biasanya kalau misalkan kalian manual atau di observability itu ada tiga aspek lah. Itu ada log, trace, sama matrix. Jadi logs itu ya gimana output log dari application kalian ke std out gitu ya atau stdr. Traces itu gimana caranya dalam satu request itu bisa kelihatan gitu di belakang-belakangnya itu apa aja isinya. Jadi kayak ngetrace gitu lah. Nah, satu yang mau gue bahas tentang observability lebih dalam itu tentang matrix. Nah, jadi salah satu approach tentang matrix ini yang paling banyak dipakai sama orang-orang tuh pakainya Prometheus. Nah, Prometheus itu apa ya? Jadi Prometheus sendiri sebenarnya gue sering pakai. Cuma cuma tahu kulit-kulitnya aja nih. Gue gak tahu detailnya gimana Prometheus. Prometheus apa nih? Gue pakai ya. Terus jalan. Udah, sampai situ aja. Gue gak terlalu mengulik lebih dalam tentang Prometheus. Jadi Prometheus itu sistemnya dia HTTP pull model gitu. Jadi misalkan Prometheus ini suatu prosesnya itu dia nge-script atau nge-hit API lah dari suatu proses dengan format tertentu, habis itu dimasukin ke dalam Prometheus itu sebagai matrix gitu. Nah, Prometheus itu kalau misalkan bisa gue gambarin sebenarnya lumayan simple ya. Simple di bagian user ini, di kita sebagai pengguna. Di belakangnya gue nggak tahu, kayaknya sih harusnya kompleks ya. Jadi Prometheus itu bisa diibaratkan jadi 3 kolom lah kalau misalkan kalian di DBMS. Yang pertama itu timestamp. Jadi menunjukkan waktu matrix ini diambilnya kapan gitu. Yang kedua itu ada namanya labels. Nah, labels ini bentuknya kayak dictionary atau map lah. Jadi ada key, misalnya biasanya itu ada instance sama value server satu. Nah, ini ada label sama satunya lagi ya matrixnya. Ini adalah matrixnya atau hasil pengukurannya. Nah, di Prometheus sendiri itu matrix ada 4 ya. Yang pertama itu ada counter, gauge, histogram, sama ada summary. Histogram sama summary kalau nggak salah tuh mirip-mirip. Gue nggak terlalu pakai summary. Gue selalu pakai 3 yang awal doang. Kalau counter itu simply kayak monotonically increasing value gitu. Misalnya ada hit API deh. Hit API itu kan selalu nambah gitu ya. Sekali. Nah, itu nanti apa kalau digrafikin tuh counter naik terus gitu. Kalau gauge itu value yang menandakan kayak di saat itu tuh value-nya berapa. Kayak misalkan CPU usage. CPU usage sebenarnya 70%, 80% itu kan nggak nambah terus gitu ya, bukan counter gitu ya. Jadi state pada saat itu namanya si gauge. Kalau histogram itu sebenarnya mirip kayak gauge, tapi biasanya tuh dipakai buat durasi dan ada bucketnya. Misalkan ada kita bikin ya secukupnya aja lah. 1, 2, 3, 4. Misalkan kita ngomongin durasi gitu. Yang ini tuh misalkan dari kurang dari 0,1 detik gitu misalkan. Ini kalian define sendiri ya, bisa di define sendiri. Berarti yang ini tuh dari kayak 0,1 sampai 0,5 detik misalkan. Terus yang ini dari 10 detik sampai tak hingga infinity and beyond. Itu heboh banget ya, Buzz Lightyear, LGBT gitu ya. Untung gua nggak nonton. Nah, ini dari 0,1 ke bawah tuh di sini bucketnya nih 01, 05, 05 sampai 1 detik, 1 sampai 10 detik sampai tak hingga gitu sampai ya berapapun itu masuknya bucketnya ke sini gitu. Jadi bisa merepresentasikan semua value yang ada di sini. Di Prometheus itu sebenarnya ada alerting juga, cuma nggak akan terlalu gue bahas di sini lah. Sekarang kita fokus ke bagian matrixnya Prometheus saja dan gimana cara buatnya di Golang. Bahasa yang kalian cintai somehow. Hype-nya wah banget Golang. Katanya kayak cepet banget Golang, cepet banget. Ya memang cepet sih. Memang bagus sih. Ya wajar lah hype-nya Golang. Gue akui lah kalau Golang hype-nya mantap. Golang tuh gara-gara simpel aja sih. Cepet dan simpel.
Udah semua orang suka. Oke, jadi di tutorial untuk membuat custom matrix di Prometheus ini gue akan pakai Golang dan ini akan gue bagi ke beberapa part lah. Jadi nanti kita akan set Golang application ya. Cuma aplikasinya udah gue buat, udah ada di GitHub, kalian bisa baca-baca, nanti gue jelasin aja lah aplikasinya tuh ngapain gitu ya. Terus nanti kita akan integrasi Prometheus client ke Golangnya itu sendiri. Habis itu kita akan coba buat si custom matrixnya pakai Prometheus kliennya Golang. Habis itu akan kita integrasikan ke Grafana. Sekalian juga sebagai bonus lah, gua akan tunjukin monitoring Postgres. Pakai Postgres exporter yang udah ada, udah dibuat lah, pokoknya kita tinggal pakai doang. Nah, jadi di reponya ini akan ada beberapa file. Oke, nggak terlalu banyak lah. Yang pertama nih ya readme-nya, nanti kalian bisa baca misalkan mau coba sendiri gitu di tempat kalian. Yang kedua itu ada Docker Compose. Untuk cara pakainya gimana, monggo dicari tahu. Gue gak akan terlalu bahas gimana cara setup Docker, gimana cara pakai Docker Compose, gak akan terlalu bahas di sini. Cuma di sini poinnya adalah satu ada si aplikasinya, aplikasi Golang yang akan kita pakai. Yang kedua itu ada Postgres. Kenapa ada Postgres di sini? Karena Grafana-nya pakai Postgres. Lalu ada Postgres Exporter. Ini yang juga akan gue kasih tahu gimana cara monitoring Postgres lewat Postgres Exporter yang udah ada, tinggal pakai. Tiba-tiba ada matrix, dashboardnya juga udah dibuatin sama mereka, udah tinggal pakai. Gampang. Ada Prometheusnya sendiri, sama ada Grafana-nya. Ini ada Grafana versi baru nih. Grafana-nya ini nanti akan nunjukin ya grafik-grafik ya, monitoring asik-asik lah. Kalian tahu lah yang asik-asik. Lalu nanti setelah jadi, ini kita lihat isinya ya. Jadi di mainnya ini, di Golangnya ini simple. Gue pakai HTTP server lah. Kenapa HTTP? Sebenarnya kalau misalkan kalian punya HTTP lebih enak pakai yang udah bagus kayak Sentry lah. Cuma ini for the sake of demo aja, makanya gue pakai HTTP. Nah, ini yang akan initiate si Prometheus servernya. Prometheus itu juga basicnya HTTP juga ya, BTW. Sama untuk si web servernya lah. Nah, web servernya ini nanti akan gue jelasin nih middleware yang gue buat sendiri. Oke, ada dua fungsi yang nanti akan kita buat matrixnya dari Prometheus. Oke, ini cuma konteks doang supaya shutdownnya graceful. Ada interrupt signal. Echo server sama Prometheus servernya gue buat di GoRoutine. Karena kan nge-start dua blocking HTTP server kan nggak mungkin kalau nggak paralel gitu ya. Terus udah, ini konteks dan ini akan terjadi ketika ini di cancel dan ketika signalnya masuk, dan signal masuk adalah ketika ada interrupt sama terminate signal. Terminate signal tuh biasanya Ctrl C lah. Ya itu interrupting. Sigterm tuh yang kalau dari kernel atau dari dockernya kalian stop tuh masuknya sigterm. Ketika kita udah dapet sigtermnya, ini ada konteks lagi untuk shutdown. Ya supaya ada aja lah. Maksimal 10 detik. Kalau misalkan 10 detiknya nggak nge-shutdown ya kita panic aja. Biar gampang aja. Oke, loggingnya pakai slog nih, si library barunya Golang, gue lupa dari versi berapa. Structured log lah. Biar enak liatnya. Oke, terus 3 fungsinya ini middleware nanti belakangan. Ada register user sama read article. Register user ini akan mengincrement si user register, dan read article ini akan nge-increment si user read article, tapi kita pakai label user ID. Label ini ada notes ya, jadi label ini tidak boleh terlalu granular atau terlalu kecil value-nya. Contoh yang terlalu kecil tuh kayak misalkan kalian pakai source IP sebagai labels. Nah itu jangan pernah dipakai. Dashboard kalian nanti jelek. Rilisnya banyak banget gitu kan. Siapa yang mau melihat? Yang ada nggak dipakai nanti matrixnya. Oke, ini cuma simple doang. Dapat user ID-nya itu dari header. Habis itu return JSON lah. Ini juga return JSON. Oke. Nah, ini untuk middleware ya. Jadi di middleware ini simply gua pengen tahu durasi requestnya itu berapa detik lah. Nah, ini kita catat awalnya berapa. Habis itu kita execute si apanya dah. Tuh, ininya dah pokoknya. Si logiknya kita execute, responsnya udah dapet. Nah, itu kita hitung durationnya. Label ini kita pakai respon status. Mau berapa? 200, 201, nanti kita lihat. Jadi kelihatan tuh kalau respon 200 tuh rata-rata berapa detik gitu misalkan. Kalau respon 201 tuh berapa detik. Kalau misalkan 500 tuh berapa detik. Nah, itu kelihatan juga. Ada 2 juga yang gue catat, durasi sama
si jumlah requestnya aja. Jadi kita bisa tahu failure rate lah kalau misalkan ada yang fail. Ini untuk mainnya. Satu lagi file ini cuma ngelis si matrixnya doang. Jadi kalian bisa pakai ini nih, si Prometheus client Golang. Udah deh, user register kita deklarasi sebagai new counter. Nama variabel, nama apa ini? Nama matrixnya. Nama matrixnya ini. User article, nama matrixnya ini. Ada label saya user ID, request total. Nama matrixnya ini ada response 1 sebagai label. Sama si durasi. Ini gue define sebagai detik lah. Jadi dari 0,0005 berapa ya? 0,05 milisecond, 50 mikrosecond ya, sampai 2,5 detik ke atas lah. Cuma karena ini isinya simple doang, harusnya sih nggak terlalu kelihatan ya. Coba kita lihat aja lah nanti. Terus di Postgres ini ada init file ya. Jadi supaya Grafana itu dashboardnya bisa kelihatan di sistem kalian lah. Udah gue buat dulu sebelumnya dashboard. Sama ini konfigurasi Prometheusnya. Yang pertama itu adalah si prom demo tadi dengan address prom demo pakai DNS-nya di Docker Compose. Sama si Postgres Exporter. Ini sebagai catatan juga nih harusnya ada kayak slash matrix gitu ya. Gue gak tahu, naruhnya di sini bukan. Defaultnya itu kalau slash matrix, ini kan slash matrix nih. Nah Prometheus tuh biasanya nyarinya di HTTP yang slash matrix ini. Lalu kita akan create dummy request lah supaya ngetes nanti Prometheusnya kelihatan gitu ya. Oh, satu notes lagi di Prometheus ini gue pakai intervalnya 1 detik. Tapi di production jangan pernah pakai 1 detik loh ya. Yang ada ntar Prometheus kalian database-nya lebih gede daripada Postgres kalian. Aplikasi kalian lebih kecil gitu, database-nya kan kagak lucu. Storing merasa lebih gede daripada data benerannya. Biasanya gue pakai 15 detik lah. Atau 10 detik atau 20 detik. Segituan kurang lebih. Sama ini job Postgres nih nanti buat si Postgres kita pantau. Matrix-matrix di Postgres ada apa aja ya yang ada built-in yang kita tinggal pakai gitu. Oke, ini Docker Compose-nya juga tadi udah gue mention. Ini Grafana-nya, oh sama ini nih ya. Jangan dipakai ya. Karena kalau Grafana-nya ada ginian, langsung login aja gitu. Tanpa user password. Oke, sama konfigurasinya Vegeta. Vegeta ini adalah tools yang gue pakai biasanya untuk kayak load testing gitu loh. Jadi dia akan nge-execute si HTTP post ini, payloadnya pakai payload JSON yang ada di sini. Terus ya get-nya ini gue buat sama supaya nanti kelihatan tuh kalau si label user ID 3 tuh ada berapa. Ini header HTTP ya. Jadi header HTTP sama 2. Jadi harusnya 1:2 gitu lah. Si user ID 2 sama 3. Penjelasannya udah, oh sama ini Docker file. Ya gitu-gitu aja lah. Cuma nge-build, download requirements, nge-build jadi gitu deh. Ini kita eksekusi, kita build dulu sebelumnya. Sebenarnya otomatis build sih harusnya. Cuma ya udahlah. Di tempat gua harusnya nge-cache. Oke. Oh ada. Cache udah hilang kayaknya. Oke, build golangnya udah. Sekarang kita nyalain. Oke, udah start semua. Apakah sudah mantap? Up 3 second harusnya udah mantap nih. Oke. Sekarang kita jalanin si Vegeta. Kita pakai langsung yang rate yang awal dulu deh. Nanti yang 1000 request per detiknya kita coba ya. Vegeta. Oke. Sekarang kita lihat di Grafana. Nah, ini ketika kalian masuk Grafana itu akan langsung disambit. Akan langsung disambit dengan dashboard yang udah gue buat sebelumnya. Nah ini kalau kalian lihat dashboardnya tuh, nih gue zoom dulu deh, zoom lagi deh. Nah ini kalau kalian lihat nih heatmapnya nih, yang tadi si requestnya ada berapa? Mostly memang 50 mikrosecond lah. Cuma ada 9 request atau kurang nih, kayak pakai 200 request per detik ya kurang lebih. Tuh response code-nya kurang lebih kan 1:2 yang bawah. Nah ini user 2, user 3-nya kurang lebih 1:2. Yang register tuh ada 12 request per detiknya. Gue bahas nih satu-satu query-nya. Jadi kalau tahu mau pakai matrix yang mana, kita pakai request yang duration seconds tadi. Kita mau tahu deltanya aja, karena kan itu counter tuh seconds-nya. Deltanya aja berapa requestnya yang masuk ke sini. Udah deh, terus formatnya heatmap. Pakainya heatmap. Jadi begini. Simple kan? Atau yang response code. Ini juga sama. Kita pakai yang request total berapa per detik gitu. Kita mau tahu
rate-nya. Jadi berapa request per detiknya. Karena ini kan pakai counter nih. Nah, terus legendnya deh gue ganti nih. Code-nya berapa statusnya. Mantap. Formatnya salah ini. Web series. Ini udah nih. Terus user register. Register total. Rate-nya berapa request per detik. Dah gitu. Nyari artikel juga. Ini kan ada usernya nih. Ada labelnya. Read user ID. Ini nama labelnya nih yang tadi kita define di sini. Nah ini kan ada labelnya nih user ID. Nah kita pakai nih di sini. Shoot user ID. Udah gitu doang. Simple kan? Nah sekarang kita coba nih pakai 1000 per detik ya. Rate 1000 per detik. Dia akan berubah nih grafiknya. Kita lihat ya. Ini masih yang tadi. Nah ini tiba-tiba kan udah 500 nih. Tadi sebelumnya cuma 170-an. Set. Ubah jadi 500. Nah tuh naikkan langsung set. 139 request per detik untuk yang register user. Ini juga naik set. 200 per detik untuk user 2. 400 per detik untuk user 3. Oh, 1/2 kan. Nah sama satu lagi itu yang dashboard Postgres nih. Kita lihat nih ya. Ini ada di sini, kalian klik di dashboard. Kan ada Postgres database. Ini built-in ya, kalian bisa cari sendiri. Kayak Grafana Postgres dashboard. Bisa ada nih. Nah nih. Ya udah ada, kalian tinggal pakai aja nih, ada tulisannya gimana caranya di sini. Copy ID. Habis itu udah tinggal import dong. Importnya tinggal import dashboard. Masukin. Selesai. Itulah ya. Nah, ini udah jadi. Nah, Postgres yang kita pakai gimana nih matriksnya nih? Oh, CPU time-nya segini. Oke, oke, oke. Startnya versi 16. Oke, 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 oke. Oh, size-nya segini nih, konfigurasi begini. Oke, oke, oke. Oh, transaction-nya segini, paling tinggi di mana ya? Oh, di database Postgres sendiri. Oke, oke, oke. Ini apa nih gue nih? Oh, Grafana-nya lagi banyak nih. Iyalah, karena kan gue tadi nge-save. Oke, oke, nih update dan lain-lain. Oh, banyak insert-nya banyak. Oh, iya, 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 iya. Banyak. Ya, kurang lebih begitulah untuk pembahasan kali ini tentang monitoring. Ingat ya, hampir semua aplikasi yang kalian pakai itu misalnya kayak Kafka lah, Postgres, MySQL, itu pasti ada eksporternya tuh. Pasti bisa di save ke Prometheus dan pasti bisa dilihat di Grafana, dan biasanya tools-tools yang sangat terkenal itu pasti udah ada dashboard yang buat juga. Ya kalian tinggal browsing-browsing dikit pasti harusnya dapat. Kayak gini Postgres gue cuma googling sedikit doang langsung dapat nih dashboardnya, bagus kan. Asik kan lihat begini kan. Lu nggak nebak-nebak lagi kayak Kenapa nih Postgres gua lambat? nggak tahu ada user gitu kan yang apa misalkan membuat query-nya lambat apa gimana. Enak nih ada monitoringnya. Oke, begitu aja. Jangan lupa monitoring. Yang punya aplikasi harus dimonitoring. Supaya akan jadi mau ngomong lagi. Padahal udah mau closing tadi. Ntar lu gak lucu loh. Misalkan kalian ditanya gitu sama user gitu ya. Kenapa nih aplikasinya performanya tiba-tiba lambat? Kenapa ya? Saya tidak tahu. Kok bisa lambat ya? Kalian punya gini aja tinggal lihat-lihat. Oh karena ini pak. Saya sudah tahu. Ya gitu lebih enak, lebih cepat gitu. Udah gitu aja lah. Gak usah panjang-panjang. See you at the next video.